Semetonaka, gimana kabar kalian di pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Habibi dan ada satu peserta pelatihan nih Semetonaka. Dimana sekarang nih lagi ada pelatihan yang namanya non-boarding dan mobile training unit MTU. Nah kebetulan di samping saya ini ada salah satu peserta non-boarding kejuaraan barista ya. Barista. Bisa kenalin dulu pada Semetonaka. Perkenalkan, nama saya Heri Karisma. Saya peserta pelatihan kejuruan barista. Barista. Dari mana? Siapa namanya sih? Heri dari mana Heri? Dari Mas Bagi. Oh Mas Bagi. Nah kebetulan Heri ini mulai masuk di BLK sejak awal Februari ya. Awal Februari setelah melakukan berbagai macam interview tentunya. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi peserta pelatihan di BLK Lombok Timur ini. Dan dia berasal dari Mas Bagi, termasuk masih dari Lombok Timur. Nah, awal masuk BLK ini pasti tahu dari mana gitu infonya ada pembukaan pelatihan nih. Ya, saya lebih ini sih dari sosial media. Sosial media. Sebelumnya saya tahu akun BLK itu karena sebelumnya saya pernah juga ikut pelatihan di BLK ini pada tahun 2020. Waktu itu saya mengambil jurusan tour leader pada tahun 2020. Nah dari situ saya mulai mengikuti sosial medianya BLK dan sampai sekarang saya tetap ikuti dan setiap informasi yang diposting selalu saya pantau dan lihat. Berarti tour leader pernah dulu ya? Tour leader. Ya. Berarti alumni juga dong. Ya. Tapi ingin mantapkan skill lagi di bidang barista. Nah, motivasi kamu masuk BLK itu seperti apa? Karena pernah ada pengalaman mungkin dulu. Iya. Setelah mengikuti pelatihan kejuruan tour leader kan? Betul. Pasti ada pekerjaan pernah dilakoni. Ya. Seperti apa itu kira-kira? Jadi saya ingin sedikit bercerita dulu sedikit ya tentang bagaimana saya masuk di BLK dan keluar pada tahun 2020. Keluar kemana dulu? Keluar menjadi alumni BLK. Keluar dari betul. Jadi kebetulan waktu 2020 itu kalau tidak salah itu saya mulai itu Januari masuk. Dan selesai pelatihan itu pada bulan Februari. Nah selesai pelatihan pada bulan Februari pada kejuruan tour leader itu sialnya langsung Indonesia itu kena COVID, masuk COVID, jadi COVID. Terbentur COVID. Jadi kebetulan di kejuruan saya ini kan yang ngarahnya itu ke pariwisata ya. Jadi dengan adanya COVID ini pariwisata. Tapi sempat ya kerja di pariwisata itu. Sempat. Jadi, berapa tahun kerja? Enggak sampai setahun sih, cuma beberapa bulan saja. Jadi guide atau jadi apa? Saya lebih waktu itu karena selepas dari BLK ini ada istilahnya on the job training. On the job training di Gili Air. Nah di situ kita on the job training itu 1 bulan. Cuman karena bosnya di situ tuh minta saya untuk stay di situ. Jadi mencoba untuk stay karena memang keadaan saat itu kan sangat sepi ya di pariwisata ya. Sekitar kalau tidak salah 2 bulan kurang lah. Dan waktu itu di tempat saya bekerja waktu itu sepi banget, jadi mau tidak mau harus balik lagi gitu. Nah, terus kenapa ngambil barista sekarang? Kok enggak? Misal kalau tour leader mungkin yang kejuruan lain lah, misal ada FMI produk. Apa ketertarikanmu ngambil kejuruan barista ini? Jadi kalau melihat barista ini, saya melihat di peluangnya sih cukup banyak juga. Selain kita bisa bekerja di tempat orang, kita juga bisa usaha mandiri sendiri. Iya betul. Untuk di barista karena dan sekarang ini lagi booming dan ngetrend sekali kafe-kafe gitu kan ya. Kafe banyak. Terus untuk peluang usahanya sendiri kita bisa lakukannya. Ada rencana nggak setelah lulus ini mau apa gitu, mandiri atau kerja di hotel atau apa gitu? Kemungkinan sih karena untuk barista sendiri, karena kalau untuk buka usaha sendiri karena butuh lumayan juga biayanya karena alat-alatnya lumayan mahal juga kayaknya. Jadi ya kemungkinan ya pelan-pelan lah begitu. Mungkin kalau ada peluang untuk mungkin sementara waktu kita akan masuk ke tempat-tempat ini dulu lah gitu ya. Nah siapa tahu nanti mungkin ada peluang dari pemerintah daerah atau desa gitu kan untuk memberikan kesempatan
bagi masyarakatnya. Apalagi kan kalau kita lihat sekarang udah antusiasmenya sangat tinggi. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti jalinan komunikasi yang baik dengan desa, atau nanti kalau memang mandiri ya pakai alat yang seadanya aja dulu untuk mengembangkan inovasi itu. Nah, sekarang ini kan kalau kita berbicara masalah barista, nah banyak banget nih kita lihat menjamur kan kafe-kafe di luar sana. Dari situ ya mungkin pandangan realmu sehingga kamu bisa, wah aku besok nih harus masuk barista deh, mantepin skill gitu kan. Nah, apa yang membuat kamu jadi lebih tertarik lagi untuk ke dunia itu? Ya, selain itu sih karena saya juga salah satu penggemar kopi juga sih. Karena melihat juga selain tadi peluang-peluang yang kebetulan di Lombok Timur ini sedang banyak sekali kedai-kedai kopi dan kafe-kafe yang menyajikan sajian-sajian kopi. Selain saya juga adalah salah satu ya bisa dibilang anak tongkrongan yang sering ngopi juga. Nongki gitulah ya istilahnya. Nongkrong ngopi ambil. Jadi apa salahnya gitu kan? Ketika saya tahu ilmunya, nanti saya bisa masuk. Ya, saya bisa sambil di tempat tongkrongan juga sambil menghasilkan. Iya, siapa tahu kan nggak mesti harus punya secara skill secara mandiri itu ngembangin skill itu. Artinya nanti ada teman yang punya tempat tongkrongan kan bisa ngikut gitulah dulu kan Ebeng, jadi tahu pengalaman sendiri gitu kan. Kalau kira-kira teman-teman yang di luar sana ada nggak yang punya tongkrongan kopi yang nanti yang seandainya kamu bisa nimbrung lah atau on the job training? Oh iya, kebetulan saya juga punya banyak teman sih yang punya kedai kopi, kafe atau teman-teman pencinta kopi lah. Jadi mungkin ya semakin ini lagi lah gitu kan. Ya lebih mantepin gitu ya. Ya mudah-mudahan sih semoga nanti setelah lulus dari BLK dikembangin lagi, jangan setelah lulus udah nggak mau ngembangin skill yang dimiliki, karena nanti kalau udah memiliki skill terus memiliki kompetensi yang sangat memungkinkan, kenapa tidak juga, bahkan kita akan diperhitungkan oleh pariwisata, dunia pariwisata yang ada seperti hotel atau apa. Apalagi kan sekarang kawasan ekonomi khusus nih kayak Mandalika. Ada ketertarikan nggak ke situ untuk melihat prospek-prospek ke depan nih? Kalau melihat prospeknya sih sebenarnya sangat bagus ya. Jadi kalau ketertarikan secara pribadi ya pasti ada gitu loh untuk masuk ke di kawasan ekonomi khusus ini. Ekonomi khusus karena memang apa namanya perkembangan, apalagi sekarang ada MotoGP, event-event besar ada di situ kan pasti sangat ramai kan. Betul. Terus yang membuatmu kenapa sih harus BLK Lotim gitu loh? Kenapa kan ada BLK lain gitu yang di seluruh Indonesia ada yang memang gitu, tapi mungkin jauh juga ya kalau bisa dikatakan. Ada memang kalau di UPTD ini memang semua anggaran juga bersumber dari kita di BLK Lombok Timur. Nah, ketertarikanmu seperti apa ngelihat BLK Lombok Timur sehingga tertarik ikut pelatihan di sini? Nah, betul. Nah, kenapa di BLK Lotim? Kalau di sayanya ya, di saya pertama karena dekat dari tempat tinggal saya. Terus selain itu juga di BLK ini gratis kan, gratis. Semuanya gratis, kita difasilitasi semuanya termasuk makan. Makan juga kita difasilitasi. Jadi, kita sangat bersyukur lah ya pemerintah bisa memfasilitasi itu. Betul. Dan anak negeri, anak daerah dimanapun aja berada kan bisa ikut gabung. Jadi bukan sekedar ngomong kosong nih, karena siapa tadi ngomong? Harry sudah menjelaskan tadi bahwa di BLK ini semuanya gratis, sudah difasilitasi. Artinya tinggal sekarang apa yang dimiliki itu dikembangin di luar sana untuk menciptakan ya kemandirian kah namanya. Untuk menanamkan skill yang dimiliki. Nah, mungkin ada ajakan nih kepada teman-teman kita nih di luar sono nih supaya mereka bisa gabung untuk ikut pelatihan di BLK Lombok Timur ini. Mungkin ada ajakan dari kamu. Ya mungkin buat teman-teman yang di sana ya kalau misalnya ingin upgrade skill atau misalnya menambah skill atau yang belum tahu atau belum bisa sama sekali, di BLK ini banyak sekali kejuruan-kejuruan yang bisa menambah skill kita gitu. Artinya untuk kedepannya kita mempersiapkan diri, apalagi di daerah kita ini terutama di Lombok ini adalah daerah pariwisata ya, terutama sekarang dengan adanya event-event besar di kawasan ekonomi khusus. Mungkin buat teman-teman ini ya saya rasa harus sih sebenarnya harus untuk punya skill di dunia pariwisata maupun itu di dunia-dunia yang berkaitan dengan itulah. Iya, karena peluang sekarang sudah diberikan fasilitas, bagaimana kita kemudian untuk mengembangkan skill itu. Nah, itu tadi Harry ya, sudah kita berbincang-bincang dikit tentang itu. Nah, kemudian nanti bagaimana kemudian
ini menjadi motivasi tersendiri bagi Sematonaker yang ada di luar sana, baik yang ada di luar Pulau Lombok ini. Siapa tahu ingin bergabung juga, kita terbuka seluas-luasnya untuk membuka pelatihan ini. Namun sekarang kan masih ada program masih boarding dan MTU. Nah, nanti kalian pantau sajalah media sosial yang ada di BLK Lombok Timur, mulai di Instagramnya, Facebooknya, dan YouTube-nya. Di BLK Lotim Channel, YouTube-nya, ada Instagramnya BLK Lotim, semua. Nanti apapun seputar informasi mengenai pelatihan di BLK Lombok Timur, kalian bisa pantengin di situ. Ya, Heri ya. Siap. Makasih Heri atas waktunya ya. Sama-sama. Ya, Sematonaker terima kasih atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di segmen berikutnya nanti di acara podcast berikutnya tentang seputar pelatihan yang ada di BLK Lombok Timur ini, tentunya di podcast Vokasi Kompeten.